Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah janji yang luar biasa. Janji tentang kehidupan yang kekal. Kedengarannya besar ya. Tapi sebenarnya apa sih artinya janji ini buat kita sehari-hari? Dan apa yang perlu kita lakukan untuk menerimanya? Yuk kita coba bedah sama-sama. Nah, pembahasan kita dimulai dengan kalimat yang sangat kuat dan jadi fondasi iman Kristiani. Akulah roti kehidupan. Ini bukan cuma kiasan loh ya, ini adalah sebuah klaim yang jadi inti dari semua janji yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dijanjikan dalam konsep roti kehidupan ini? Untuk bisa benar-benar paham, kita akan langsung lihat ke sumbernya di Injil Yohanes dan coba kita urai satu persatu janji yang ada di dalamnya. Yap, sumbernya dari Injil Yohanes bab 6. Sedikit konteks, ini penting. Di sini tuh Yesus lagi berbicara kepada banyak orang tepat setelah mujizat penggandaan roti. Jadi bisa dibayangin ya suasananya. Nah, Yesus memakai momen itu untuk beralih dari pembahasan soal roti fisik yang cuma bisa mengenyangkan sementara ke roti spiritual yang bisa memberi kehidupan kekal. Janji ini, kalau kita renungkan, benar-benar menyentuh kerinduan kita yang paling dalam ya kan? Waktu Yesus bilang kita nggak akan lapar atau haus lagi, ini bukan soal makanan atau minuman biasa. Ini tentang kekosongan jiwa yang seringkali nggak bisa diisi sama hal-hal duniawi. Ini adalah janji tentang kepuasan rohani yang seutuhnya dan abadi. Kalau kita perhatikan, janji-janji ini tuh saling melengkapi. Dimulai dari janji kepuasan pribadi, nggak lapar dan haus lagi. Terus ada jaminan kalau kita pasti diterima tanpa syarat, lalu kita diberi rasa aman bahwa kita nggak akan dibiarkan hilang, dan puncaknya ada harapan kebangkitan. Wah, ini kan seperti sebuah paket jaminan spiritual yang lengkap banget. Oke, janjinya kedengaran luar biasa. Tapi, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Nah, renungan ini memberikan sebuah analogi yang sangat kuat dari alam untuk menjelaskannya, yaitu prinsip pengorbanan yang diibaratkan seperti sebiji gandum. Metafora utamanya ada di sini. Kedengarannya sedikit paradoks ya. Supaya bisa menghasilkan banyak buah, sesuatu itu harus mati dulu. Sama seperti biji gandum. Kalau cuma disimpan aja, ya dia akan tetap jadi satu biji selamanya. Tapi, kalau dia berani jatuh ke tanah, disitulah proses luar biasa untuk menghasilkan kelimpahan dimulai. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, benih itu harus rela dilepaskan, jatuh ke tanah. Terus, di dalam tanah, dia seolah-olah mati. Badannya pecah, hancur, tapi justru dari kehancuran inilah potensi kehidupan di dalamnya bisa keluar. Dan dari satu pengorbanan itu muncul kehidupan baru yang berlipat-lipat ganda, sebuah panen yang melimpah. Renungan ini juga kasih contoh nyata dari sejarah, yaitu kisah Stefanus. Kematiannya yang tragis itu ternyata nggak mematikan Injil. Justru sebaliknya, pengorbanan dia malah jadi pemicu yang menyebarkan pesan Injil ke wilayah-wilayah baru. Mirip banget kan sama benih yang jatuh, mati, tapi justru menyebarkan kehidupan ke tempat lain. Lalu, apa hubungannya analogi benih ini sama kita? Nah, bagian selanjutnya ini akan nunjukin gimana setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu ibarat benih yang kita tanam yang bisa menghasilkan panen yang nggak ada habisnya. Ini pesan yang penuh harapan banget menurut saya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, adalah benih yang kita tanam. Mungkin kita nggak selalu bisa lihat hasilnya saat itu juga. Tapi, renungan ini meyakinkan kita kalau benih itu pasti akan tumbuh dan berbuah. Menciptakan semacam efek domino kebaikan yang jangkauannya jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Nah, di sini ada perbedaan yang krusial. Ada bedanya loh antara sekedar menanam satu benih dengan menjadi seorang penabur yang konsisten. Satu perbuatan baik itu tentu berharga ya. Tapi ya sudah, selesai di situ. Tapi kalau kita punya gaya hidup yang terus-menerus menabur kebaikan, nah, itu yang akan menciptakan panen besar. Itu jadi warisan yang bisa menginspirasi orang lain dan terus berbuah dari generasi ke generasi. Jadi, setelah kita paham janjinya dan prinsip kerjanya, gimana cara kita mempraktekannya setiap hari? Renungan ini ditutup dengan sebuah doa. Doa untuk meminta keberanian, supaya pemahaman kita ini bisa berubah jadi tindakan nyata. Inilah puncaknya. Karena paham doang kan gak cukup ya. Doa ini seperti jembatan yang kita butuhkan untuk mengubah inspirasi yang kita rasakan di hati menjadi aksi nyata yang punya dampak di dunia luar. Coba perhatikan deh bagian pertama doanya. Yang diminta itu bukan cuma keberanian, tapi keberanian untuk mewartakan kebaikan dengan sukacita.
Ini detail yang penting banget. Artinya, berbuat baik itu bukan beban atau tugas berat, tapi sebuah ungkapan kegembiraan yang tulus dari dalam hati. Dan doanya ditutup dengan sebuah komitmen yang utuh. Kebaikan itu harus diwujudkan secara menyeluruh, di mana kata-kata kita sejalan dengan perbuatan kita. Inilah caranya iman kita jadi sesuatu yang hidup dan nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, renungan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat pribadi. Ini bukan lagi soal teori, pertanyaannya simple dan langsung ke intinya. Setelah mendengar semua ini, benih kebaikan apa yang akan kamu tanam hari ini? Buah apa yang akan kamu hasilkan di dunia?